Bayangkan seorang ibu yang tiap hari berjualan gorengan di pinggir jalan. Keuntungannya hanya puluhan ribu rupiah. Cukup untuk membeli beras dan lauk sederhana bagi keluarganya. Atau seorang nelayan kecil di pesisir Jawa yang harus rela melaut semalam suntuk hanya untuk membawa pulang beberapa kilogram ikan. Mereka bukan pengeplang pajak besar, bukan pula perusahaan raksasa yang menyembunyikan keuntungan lewat surga pajak di luar negeri. Tapi mulai tahun 2026, aktivitas mereka bisa masuk dalam jangkauan radar. Pemerintah menyebut ini sebagai bagian dari upaya menertibkan shadow economy. Ekonomi bayangan, aktivitas ekonomi yang selama ini luput dari pajak. Dengan target penerimaan pajak mencapai 2.357 triliun rupiah, pemerintah berambisi menjaring sektor informal, mulai dari pedagang eceran, warung makan, penjualan emas, hingga perikanan. Namun, di balik ambisi itu, ada pertanyaan besar yang menghantui. Apakah langkah ini benar-benar menegakkan keadilan, atau justru menambah beban rakyat kecil yang sudah semakin terjepit? Shadow economy. Istilah ini terdengar asing bagi banyak orang, tapi sesungguhnya kita hidup di tengah-tengahnya. Menurut definisi Direktorat Jenderal Pajak, ini adalah aktivitas ekonomi yang sulit untuk terdeteksi, tidak tercatat, dan akhirnya luput dari kewajiban pajak. Bank Dunia memperkirakan shadow economy di Indonesia bisa mencapai 20-25% dari PDB. Artinya, triliunan rupiah perputaran uang terjadi tanpa sepeser pun masuk ke dalam kas negara. Angka ini tentu menggiurkan bagi pemerintah, apalagi dengan kebutuhan belanja negara yang terus membengkak. Pemerintah berulang kali menegaskan, kebijakan ini bukan untuk menambah beban rakyat kecil, melainkan memperluas basis pajak agar lebih adil. Namun kita tahu, seringkali janji kebijakan berbeda dengan realitas di lapangan.